Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita perbarui rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Makmur ini. Tak lupa salawat dengan salam semoga senantiasa selalu kita sanjungkan ke junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, izinkan Ana di sini menyampaikan sedikit kultum singkat, di mana 7 golongan manusia yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium baunya surga. Baiklah, sudah barang tentunya mungkin untuk materi ini udah nggak asing lagi oleh jamaah Baitul Makmur untuk dengar, maka izinkanlah Ana di sini mengulang kembali terkait dengan 7 golongan manusia yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium baunya surga. Baiklah, yang pertama yaitu menisbatkan nasab yang bukan menisbatkan nasab bukan pada ayahnya sendiri. Sudah barang tentunya nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya sendiri, ia juga akan mendapatkan ancaman yang tidak bisa mencium baunya surga. Karena Islam melarang sekali umatnya untuk menisbatkan nama kepada nama orang tua angkatnya. Di sisi lain, dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal dalam hatinya terdapat biji sawi dari Selanjutnya dalam sabda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan keturunan dari ayahnya sendiri, tidaklah akan mendapatkan baunya surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Maka dapat kita ketahui bersama bahwasanya bau surga itu dapat kita cium berdasarkan hadis riwayat Ahmad ini, yaitu 70 tahun. Namun jika kita mengakui bahwa orang lain itu bukan ayah kandung kita sendiri, maka nasab tersebut tidak berlaku, sehingga kita tidak diizinkan untuk mencium baunya surga. Baiklah, yang kedua adalah mencari ilmu agama untuk tujuan dunia. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat yang disebut fisabilillah. Namun jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak dapat mencium baunya surga. Bahwa dalam hadis riwayat Muslim sendiri, thalabul ilmi fardhatul ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Utlubu ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Namun perlu kita garis bawahi, dalam menuntut ilmu sendiri kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menuntut ilmu haruslah kita berlandaskan atas Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita menuntut ilmu dengan tujuan duniawi semata, maka Allah sendiri
mengharamkan atau tidak mengizinkan oleh umatnya untuk mencium baunya surga. Selanjutnya adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, ia tidak bisa masuk surga, juga tidak akan mencium baunya surga. Bahkan sekalipun kesombongan yang sangat kecil, bahkan sebiji zarah, Allah sendiri tidak akan mengizinkannya untuk mencium baunya surga. Dalam hadis riwayat Ahmad, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat kesombongan, maka akan hal yang mencium baunya surga atau melihatnya. Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihah, lalu seorang laki-laki itu dari suku Abu Raihah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemari hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku." Rasulullah SAW bersabda, "Itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi kesombongan itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dan dari kedua matanya." Hadis riwayat Ahmad. Baik, yang keempat adalah perempuan berbusana tetapi telanjang. Kelompok perempuan yang berpakaian tetapi telanjang ini sebagai kelompok yang tidak bisa mencium baunya surga. Rasulullah SAW bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi tidak lengkap atau telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh mata memandang." Hadis riwayat Muslim. Baik, yang kelima adalah orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Menyemir rambut dengan warna hitam dianggap sebagai hal yang lumrah, dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal itu merupakan membuat pelakunya tidak dapat mencium baunya surga. Dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Daud, "Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah atau diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiumnya surga." Baik, yang keenam adalah perempuan meminta cerai tanpa alasan. Dalam Islam, perceraian merupakan perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga, baik suami maupun istri ataupun anak-anak dari kemudorotan yang lebih besar. Namun jika ada perempuan yang meminta cerai tanpa suatu alasan yang jelas, maka ancamannya adalah tidak dapat mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka diharamkannya untuk mencium baunya surga baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang membunuh kafir mu'ahad. Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terkait dengan perjanjian dengan pemerintah Islam atau kafir mu'ahad. Jika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, maka ia terancam tidak bisa mencium baunya surga. Bahkan diperjelas dalam sabda Rasulullah SAW,
Barang siapa membunuh orang kafir had, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, itulah terkait dengan 7 golongan orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium baunya surga. Semoga dengan sisa waktu yang masih banyak ini jamaah Masjid Baitul Makmur bisa memaksimalkan waktunya untuk dapat memanfaatkan waktu, karena waktu ini sangat berpengaruh sekali pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat memaksimalkan waktu kita sehingga kelak kita dapat mencium baunya surga, bahkan dapat merasakan dari surga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Afwan jidan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.